Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Leni Novita, mahasiswa Ilmu Komunikasi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Saya merupakan salah satu peserta dari mata kuliah Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif pada tahun 2023. Pada video ini, saya akan menjelaskan terkait metode yang digunakan pada paradigma interpretif, yaitu metode analisis framing, naratif, dan semiotika. Mari disimak ya teman-teman. Nah, yang pertama kita akan membahas terkait analisis framing. Metode analisis framing merupakan metode yang berkaitan dengan paradigma interpretif dengan menjadikan komunikasi sebagai produksi suatu makna. Cara pengumpulan data utama metode ini berfokus melalui analisis teks penelitian. Dalam metode ini, produksi realitas sosial maupun media bergantung pada konteks budaya yang ada pada suatu lingkungan dan kepentingan-kepentingan tertentu. Sehingga dapat dikatakan bahwa wacana maupun berita di berbagai media seperti surat kabar, radio, majalah, dan lainnya merupakan hasil dari konstruksi budaya kultural. Metode analisis framing dapat dikatakan juga sebagai analisis yang memusatkan perhatian pada bagaimana media mengemas suatu pesan dan membingkai pesan tersebut secara berbeda. Menurut Egenson, framing merupakan cara bercerita atau mengorganisir segugusan ide sedemikian rupa hingga menghadirkan konstruksi makna peristiwa yang berkaitan dengan objek dalam suatu wacana. Analisis framing biasanya digunakan untuk berita sosial politik dengan tujuan mengamati dan mengetahui bagaimana cara pandang yang dipilih wartawan atau penulis ketika menyeleksi peristiwa yang diliputnya dan menulisnya menjadi sebuah berita yang disajikan kepada masyarakat atau publik. Cara pandang dan perspektif tersebut pada akhirnya dapat menggambarkan bagian mana yang ditonjolkan dan dihilangkan, serta hendak dibawa kemana berita tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas terkait 3 model yang dapat digunakan dalam melakukan metode analisis framing. Yang pertama yaitu model Zoltan-Pan dan Koski. Perangkat yang dapat digunakan dalam model ini berupa sintaksis, seperti headline, lead, latar informatif, kutipan, sumber, skrip, tematik, dan retoris. Model yang kedua yaitu model Robert and Entman. Terdapat 4 perangkat untuk membedah model ini, yaitu define problems, bagaimana suatu peristiwa itu dilihat atau didefinisikan, sebagai apa, dan sebagai masalah apa. Kemudian, diagnosis post, yaitu memperkirakan sumber masalah dengan logis, dengan menuliskan faktor yang menyebabkan hal tersebut atau masalah tersebut terjadi, dan siapa sih yang menyebabkan peristiwa itu terjadi. Kemudian, make moral judgment, bagaimana media membuat keputusan atau menilai moral dari berita yang telah dibingkai dan dijelaskan dalam masalah ataupun peristiwa tersebut. Kemudian yang terakhir, perangkat yang terakhir nih, yaitu treatment recommendation, atau bagaimana penyelesaian yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan tersebut, atau bisa kita sebut juga solusi akhir untuk mengatasi permasalahan tersebut. Yang ketiga ada model Gamson and Andre Modigliani, yang mana pada model ini hanya dibagi 2 perangkat untuk dibedah, yaitu framing device ialah si perangkat tersebut, dan reason device adalah perangkat penalaran.
Dalam melakukan metode analisis framing, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi dari hasil analisis framing, yaitu ideologi, ekonomi, kepemilikan media, rutinitas organisasi, dan wartawan. Hal ini bisa terjadi dikarenakan latar belakang dari perorangan itu berbeda, sehingga menimbulkan pemahaman yang berbeda dari setiap individu dan menjadikan arti dari sebuah objek ataupun subjek menjadi hal yang bersifat kultural. Selanjutnya yaitu analisis naratif. Metode analisis naratif merupakan metode yang digunakan untuk merepresentasikan satu maupun rangkaian peristiwa nyata maupun fiktif yang terdapat dalam suatu teks atau yang bisa kita sebut narasi. Titik sentral dari metode ini dapat diketahui melalui penempatan rangkaian peristiwa yang ada diurutkan hingga menjadi suatu susunan yang dikenal sebagai alur atau story. Adapun manfaat dari analisis naratif ini, yaitu dapat membantu memahami bagaimana makna dan nilai diproduksi dan disebarkan. Membantu kita mengetahui juga terkait kekuatan dan nilai sosial apa yang dominan di dalam masyarakat. Selain itu, dengan melakukan analisis naratif, dapat membantu kita dalam menyelidiki makna tersirat suatu teks media, serta membantu dalam merefleksikan kontinuitas dan perubahan komunikasi. Nah, dalam model analisis naratif, terdapat beberapa model yang sering digunakan para peneliti. Yang pertama yaitu model Zhidan-Todorov. Model yang memiliki jenis alur mendukung dan runtut, seperti dari alur awal, tengah, ke akhir, atau dari situasi awal, konflik, resolution, maupun dari jenis alur sejenisnya. Model kedua yaitu Vladimir Plot, yaitu model yang memiliki unsur utama, function, dan consequence dalam menganalisa story dan plot. Model ketiga yaitu abstract, merupakan model yang biasanya digunakan dalam menganalisis story dan plot bergenre science fiction atau horror. Model ini menjadi model yang lebih berbeda dibanding sebelumnya karena isi story atau plot bergenre science fiction atau horror memiliki jenis alur yang beragam dan memiliki plot twist yang lebih banyak dibandingkan jenis alur biasanya. Kemudian model yang terakhir yaitu naratif semiotik Levi-Strauss, merupakan model gabungan dari naratif dan juga semiotik. Mengapa disebut gabungan? Dikarenakan model ini merupakan model strukturalisme yang memiliki unsur semiotika dalam analisisnya. Model ini menekankan pada bahasa film, yaitu bagaimana struktur bahasa dibentuk karena unsur sosial, ekonomi, politik, dan budaya, dan bagaimana ideologi berperan dalam pembentukan adegan dan struktur cerita film. Jika dalam semiotika kita berbicara tentang simbol dan tanda, maka di naratif kita berbicara tentang plot atau story atau alur cerita. Sehingga dapat kita asumsikan bahwa dalam analisis naratif, fokus utama penelitian merupakan alur cerita atau yang kita sebut story. Selanjutnya yaitu metode analisis semiotika. Seperti yang tertera pada slide kita yaitu semiotika merupakan
hal atau teori yang mempelajari tentang tanda dan juga simbol. Menurut Joyce, segala sesuatu yang dapat diamati atau dibuat teramati dapat disebut sebagai tanda. Nah, analisis semiotika sendiri merupakan metode analisis data kualitatif yang bertujuan untuk menemukan atau mengidentifikasi simbol atau tanda dalam teks dengan sistematis. Sejatinya, semiotika adalah ilmu yang mempelajari tentang tanda atau sign, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya. Metode ini sebenarnya tidak jauh dari metode naratif, dengan perbedaan berupa objek analisis sahaja. Jika pada naratif, sebuah alur atau narasi peristiwa menjadi objek analisis dalam memproduksi makna, maka dalam metode semiotika, simbol atau tanda yang menjadi objek analisis dalam produksi makna. Analisis semiotika Roland Barthes mengkaji tanda dan proses tanda itu bekerja dan didasari oleh beberapa bagian dalam suatu tanda, yaitu penanda dan petanda. Petanda adalah suatu konsep pikiran dari suatu objek, sedangkan penanda adalah makna dari suatu objek. Relasi yang terjadi antara penanda dan petanda bersifat arbitrter dan tidak bisa dipisahkan. Gagasan Barthes ini dikenal sebagai order of signification, yang mencakup denotasi, yaitu makna sebenarnya, dan konotasi, yaitu makna ganda, yang lahir dari pengalaman kultural dan juga personal. Denotasi sendiri ialah makna yang dipahami apa adanya, sesuai kata-kata atau eksplisit. Dalam gagasan Barthes, denotasi adalah tingkatan pertama dari penandaan. Roland Barthes mendefinisikan denotasi sebagai sistem signifikansi tingkat pertama, karena denotasi justru lebih diasosiasikan dengan ketertutupan makna, sensor, atau represi politis. Sementara konotasi adalah sistem tingkat kedua, lantaran arti dari konotasi dapat dipengaruhi oleh faktor budaya dan mitos. Itu tadi penjelasan yang dapat saya berikan terkait metode analisis framing, naratif, dan semiotika. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan saya pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.